Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sa'adatul a'izza wa masyayikhuna al-kurama, yang saya hormati para rektor, yang saya hormati para ketua, para dekan, mungkin juga sebagian kaprodi yang hadir dalam kesempatan pada malam hari ini. Yang saya hormati Pak Wakil Koordinator Kopertais 4 Jawa Timur. Beliau ini ahli singkatan, saya juga tidak tahu. Beliau punya kecerdasan yang luar biasa untuk membuat spontanitas, bisa membuat singkatan yang sangat cepat. Beliau ini termasuk golongan apa nih Pak? Bukan ISIS tapi mungkin PSKTT. Apa Pak? Perhimpunan suami-suami keren tapi takut istri. Saya ngapunten Pak Kasubdit, saya bukan termasuk anggota ISTI, tapi ISTMI saja. Kalau ISTI kan Ikatan Suami Takut Istri, tapi kalau ISTMI Ikatan Suami Takut Menyakiti Istri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakor. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya berkesempatan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah bertemu dengan saya pada saat saya melakukan visitasi atau saya melakukan kunjungan di beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur. Saya juga baru ngeh tadi itu jumlahnya 186 karena memang jumlah yang sangat banyak, paling banyak di antara provinsi lain, bahkan lebih banyak daripada Jawa Barat. Padahal sebenarnya Jawa Barat itu yang jumlah penduduknya yang paling banyak, tapi Jawa Timur lebih banyak lagi dibandingkan dengan Jawa Barat. Jawa Barat untuk perguruan tinggi negerinya itu hanya 3. Kalau Jawa Timur ada 7 ya, ada 7. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya diminta oleh Pak Direktur untuk mewakili beliau dalam rangka menghadiri rapat kerja Kopertais wilayah 4 Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di antara Bapak Ibu sekalian banyak yang bertanya terkait dengan kebijakan tahun 2023, yaitu moratorium perizinan pendirian PT KIS baru. Sebagian dari kawan-kawan kita bertanya, sampai kapan kebijakan moratorium ini diberlakukan? Jawaban kami adalah sampai kebijakan itu dibuka kembali. Jadi kenapa kebijakan ini? Saya ingin menyampaikan penekanan ini di awal, nyangkut kebijakan untuk peningkatan mutu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat Halo, iya, ini kelemahan dalam mic-nya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari jumlah perguruan tinggi, baik yang negeri maupun swasta, khususnya yang Islam, itu sebenarnya sudah melebihi dari kebutuhan yang seharusnya ada.
dari jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam kita, jumlahnya untuk yang PTKIN jumlahnya ada 59, dan untuk yang PTKIS hingga saat ini ada 866, belum termasuk yang fakultas agama, ya, fakultas agama Islam di perguruan tinggi umum. Fakta telah menunjukkan kepada kita bahwa banyak PTKIS kita yang hanya sekedar berjalan. Jadi istilah kita la yamutu wa la yahya, hanya sekedar hidup segan mati tak mau. Diminta hidup ya pengennya mati, disuruh mati, pengennya hidup. Ini jangan Pak Wakor banyak singkatan lagi nih. Antara yang hidup dihidupkan, antara yang mati dihidupkan, antara yang hidup dimatikan. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini fakta di lapangan bahwa banyak PTKS kita yang belum mampu untuk mencukupi mutu yang seharusnya kita inginkan. Oleh karena itu pimpinan mengambil kebijakan untuk melakukan moratorium permohonan perizinan PTKIS baru. Meskipun yang mengajukan itu adalah tokoh-tokoh agama, ini sebenarnya agak sedikit problem psikologis buat kami. Banyak pondok-pondok pesantren, yayasan-yayasan besar yang tidak rela para alumninya itu pindah pondok, sehingga ingin membuatkan perguruan tingginya. Dan juga tidak sedikit yang harus mengamalkan warisan-warisan abah-abahnya tersebut yang sudah tidak ada lagi untuk mewujudkan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Ini sangat dilematis sesungguhnya, karena berhadapan dengan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh kiai. Tapi apa boleh buat, kebijakan ini kami harus ambil. Ada sekitar 134 permohonan yang semuanya kami hentikan untuk sementara waktu. Dan itu diajukan dari seluruh pelosok Nusantara. Apalagi di Jawa Timur banyak nih Pak yang mengajukan yang belum itu. Di Madura juga banyak nih yang sudah berapa banyak Madura ada perguruan tingginya, tapi diberikan rekomendasi terus oleh Kopertais. Kopertais ini juga nggak mencegah karena semuanya diizinkan, dilempar ke Jakarta. Ini Pak Wakor ini. Ya, nah ini. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kebijakan moratorium ini adalah memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki izin operasional untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita. Kesempatan yang baik bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Semakin banyak PTKIS yang kita berikan izin, tentu semakin sulit kita untuk terus berkembang karena semakin banyak. Bahkan dalam suatu kecamatan saja ada sekitar 3 atau 4 PTKIS yang sudah berdiri. Kita bisa bayangkan, hanya beda desa, beda wilayah. Oleh karena itu kami sedang melakukan pemetaan, sedang melakukan telaah sampai sejauh mana kita ingin memberikan izin-izin baru. Karena ini menyangkut kepentingan yang lebih besar lagi untuk menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu pertanyaannya adalah titik fokus mana yang menjadi peningkatan mutu kita? Yang pertama adalah peningkatan akreditasi prodi dan institusi. Kami sesungguhnya sangat berharap kepada PT, kepada Kopertais
untuk selalu mendampingi Bapak Ibu sekalian, mendampingi meningkatkan akreditasi program studi dan institusi. Karena banyak program studi yang pada akhirnya mendapatkan surat cinta dari Bank BT ke MSP karena tidak memenuhi peringkat akreditasi. Banyak program-program studi yang pada akhirnya tidak mendapat respon dari masyarakat atau tidak banyak yang mengambil program studi tersebut, mungkin dengan berbagai alasan. Pemilihan program studi itu juga harus betul-betul Bapak Ibu sekalian, jika nanti ingin menambah program studi, betul-betul berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat, bukan karena berdasarkan pada tren. Kalau kita bandingkan dengan perguruan tinggi di luar negeri, Bapak Ibu sekalian, ya, kita agak sedikit membandingkan yang agak lebih tinggi. 3 hari lalu saya datang dari Amerika, kami melakukan kunjungan visitasi di beberapa perguruan tinggi, melihat langsung bagaimana mereka mengelola perguruan tinggi. Hampir tidak ada program studi yang tidak diminati oleh masyarakat di sana. Artinya apa? Program studi yang dipilih oleh perguruan tinggi itu berdasarkan pada riset. Apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, lalu itulah kemudian diusulkan dan pada akhirnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kecenderungan ini belum kita lakukan, baru berdasarkan pada apa? Biasanya tren. Oh, trennya adalah ekonomi syariah, sudah kita buka ekonomi syariah. Belum mempertimbangkan bagaimana ketersediaan sumber daya manusia, misalnya. Bagaimana para alumni nanti diberikan jalan untuk memiliki akses terhadap pekerjaan, misalnya gitu. Ini belum. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, prodi-prodi yang telah ada, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk ditingkatkan akreditasinya. Yang tadinya C menjadi B atau baik, lalu benar baik sekali, dan bahkan untuk menjadi unggul. Kami memiliki data, saya akan coba lihat. Dari sekian banyak prodi, ada sekitar 3.500 prodi seluruh PTKI di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Hanya beberapa yang mendapatkan unggul, dan di lingkungan PTKIS yang unggul hanya beberapa saja. Saya punya datanya, nanti akan saya tunjukkan, tapi ada di file yang berbeda, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang baik bagaimana prodi-prodi ini kita tingkatkan akreditasinya menjadi lebih baik. Percayalah Bapak Ibu sekalian, semakin tinggi, semakin baik akreditasi prodinya akan semakin dicari oleh masyarakat. Demikian juga institusinya, karena akreditasi institusi sangat terkait dengan akreditasi prodi. Yang tentu saja ini membutuhkan komitmen kita semua agar PTKIS kita yang kita kelola selama ini semakin hari semakin baik. Yang kedua, fokus untuk titik peningkatan mutu ke depan adalah standarisasi pelayanan proses belajar. Proses pembelajaran di perguruan tinggi kita perlu melakukan standarisasi. Yang tadi saya sampaikan, jangan sampai perguruan tinggi itu hanya sekedar mempertahankan kehidupan, ya, nanti sedang tapi tak mau, tapi juga harus ada standarisasi pembelajaran agar nanti target-target pencapaian pembelajaran itu bisa diraih dengan baik. Kalau istilah yang saya sering sampaikan, perguruan tinggi itu harus memiliki distingsi antara satu dengan yang lain. Apa bedanya seorang mahasiswa kuliah manajemen pendidikan Islam di perguruan tinggi A dengan kuliah di perguruan tinggi B dengan prodi yang sama? Nah, kalau setiap perguruan tinggi itu
memiliki distingsi yang beda-beda antara satu dengan yang lain, meskipun dengan prodi yang berbeda yang sama, tentu ini menjadi karakteristik yang salah satunya menjadi alasan buat calon mahasiswa untuk memilih perguruan tinggi salah satu dari Bapak Ibu sekalian. Distingsi dari setiap perguruan tinggi ini menjadi hal yang mutlak untuk kita bangun dari sejak sekarang ini, sehingga ini akan menjadi pilihan. Dan Bapak Ibu sekalian, meskipun status Bapak Ibu sekalian itu swasta, jangan pernah berkecil hati jika berhadapan dengan yang PTKIN atau yang negeri. Kami pada saat mengunjungi di beberapa perguruan tinggi di Amerika, yang kami kunjungi juga yang swasta juga, dan ternyata mereka justru malah eksis dan tidak kalah dengan yang negeri. Karena mereka memiliki spirit dan membangun distingsi di antara perguruan tinggi yang lain dibandingkan dengan perguruan tinggi yang dia miliki. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah sistem penjaminan mutu internal. Kami saat ini sedang menggalakkan untuk melakukan BIMTEK, sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi. Di Jawa Timur belum Pak ya? Belum, sudah dilakukan belum ya? Sudah yang di oke. Baik. Pedomannya, baik. Iya, Bapak Ibu sekalian, sistem penjaminan mutu internal ini menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Kami sedang menyiapkan buku pintar tentang pengembangan PTKI yang disiapkan oleh teman-teman LPM dari PTKIN seluruh Indonesia, di mana buku pintar ini yang bersifat how to, yang bersifat lebih praktis untuk diketahui oleh para pimpinan pada suatu saat nanti ketika pimpinan itu berganti. Dan juga akan menjadi pedoman bagi para ketua LPM untuk mengembangkan PTKI di masa yang akan datang. Kami sedang menyiapkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa launching dan kita bisa dan bentuknya nanti insya Allah dalam bentuk digital yang bisa diakses secara lebih luas, sehingga itu bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman. Dan kami juga sedang menggagas untuk membuat pelatihan penjaminan mutu secara tersistem. Jadi nanti kami akan panggil beberapa LPM atau pengurus LPM di masing-masing perguruan tinggi PTKIS untuk mengikuti training BIMTEK di Jakarta, dan nanti kami akan berikan sertifikat atau piagam bahwa yang bersangkutan sudah layak untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan akreditasi atau mutu perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah peningkatan peringkat jurnal dan hasil-hasil riset. Satu-satunya PTKIS yang telah mampu untuk mengeluarkan jurnal Sinta 1 atau Index Scopus baru satu, yaitu UMALA, Universitas Ma'arif Lampung, yang dulunya Institut Ma'arif Lampung. Mereka sudah memiliki 2 jurnal terindeks Scopus. Satu-satunya PTKIS yang memiliki 2 jurnal. 2 jurnal terindeks Scopus. Bahkan mengalahkan dari PTKIN. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon kepada Bapak Ibu agar menaikkan peringkat jurnal masing-masing. Yang tadinya jurnal Sinta 5 dinaikkan, ada target misalnya 2 tahun menjadi Sinta 4 atau bahkan Sinta 2 atau bahkan Sinta 1. Demikian juga hasil produk-produk akademik. Kita banyak menemukan hasil-hasil riset atau hasil tesis atau hasil skripsi atau bahkan disertasi kita baik di negeri maupun swasta hanya sekedar menjadi seonggok
hasil-hasil yang memenuhi rak-rak perpustakaan tanpa mampu berbicara untuk memberikan sumbangsi terhadap pembangunan peradaban. Perkembangan ilmu pengetahuan itu akan sangat dinamis ketika hasil-hasil riset di perguruan tinggi itu mampu untuk mengisi titik-titik atau lubang-lubang peradaban untuk dikembangkan secara terus-menerus. Dan kita ya di perguruan tinggi keagamaan ini khususnya ini masih banyak yang belum berbicara banyak untuk menyumbangkan terhadap pembangunan peradaban. Kalau kita lihat skripsi atau tesis lembaga disertasi itu kan sifatnya masih ya hubungan A dengan B, apalagi ya, pengaruh ini dan itu aja. Ya, kita belum memberikan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang berdampak secara lebih luas. Mungkin sebagian di perguruan tinggi keagamaan Islam sudah ya, tapi belum banyak. Kemudian berikutnya adalah titik fokus untuk peningkatan mutu, relevansi produk pendidikan alumni dengan kebutuhan masyarakat. Nah ini memang menjadi PR bukan sekedar di wilayah kita, bukan hanya wilayah di PTKI semata, tapi juga sistem pendidikan nasional kita yang belum menunjukkan link and match secara lebih luas. Ya kita misalnya Bapak Ibu ya, alumni IPB, Institut Pertanian Bogor, itu justru banyak yang bekerja di perbankan. Institut Pertanian Bogor justru banyak yang bekerja di perbankan. Makanya ada presetan Institut Perbankan Bogor, karena banyak orang yang bekerja di tempat sana. Nah, ini apa yang menjadi pertanyaan kita? Kenapa para alumni itu kurang match dengan apa yang dibutuhkan oleh publik? Nah, hal yang tentu saja yang sangat penting bagi kita, ya seperti yang saya sampaikan tadi, pilihlah prodi-prodi yang marketable, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun tentu saja kita masih mempertahankan prodi-prodi tradisional yang tujuannya adalah untuk mempertahankan idealisme keilmuan. Di Kementerian Agama memang ada paradigma tentang bagaimana prodi-prodi keagamaan itu tetap harus ada, meskipun dalam kondisi apapun. Karena spiritnya adalah untuk menguri-uri itu, menghidupi, ya, mempertahankan, merawat terhadap khasanah keilmuan Islam. Misalnya ilmu prodi tentang hisab dan ru'yat, astronomi Islam. Kita harus pertahankan karena memang di dalam tradisi kita masih membutuhkan itu, meskipun tidak banyak. Di PTKI sini ada nggak prodi untuk hisab dan ru'yat? Nggak ada. Nah ini berarti biasanya kalau itu di ilmu falak ya Pak ya, ilmu falak. Ada prodi falak, ilmu falak? Tidak ada. Ya, minatnya sedikit. Tapi kan ini punya spirit untuk menghidupi khasanah keislaman. Kalau di PTKIN masih ada ilmu falak ya, karena itu kita mempertahankan dan memang masih digunakan Bapak Ibu sekalian. Kalau orang tidak ada yang mengambil prodi ilmu falak, nanti siapa yang akan menjaga sidang isbat nanti? Kalau semuanya tidak ada yang mengambil mata kuliah atau prodi itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah universitas di Jawa Timur ada berapa Pak? Boleh acukan jari Pak? Yang sudah universitas
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berapa ini ada 12 ya. Untuk yang tahun kemarin yang sudah transformasi itu ada 9 kalau tidak salah. Yang dari institut jadi universitas. Nah, bagi yang sudah universitas, mohon memilih prodi-prodi yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Kami tidak menyarankan bagi yang sudah universitas untuk mengambil prodi tadris. Kalau yang institut atau yang sekolah tinggi masih dipersilakan karena memang tidak diperbolehkan untuk prodi umum. Kalau yang sudah universitas kan dibolehkan untuk mengambil prodi umum, misalnya prodi biologi atau prodi matematika, ya sudah mengambil saja prodi yang matematika, izinnya nanti di Kemendikbud. Jangan mengambil prodi tadris matematika. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan berefek terhadap titelnya atau gelarnya. Kalau gelarnya tadris apa Bu? SPDI. SPD. Ini nggak ada. Nah, ini yang diprotes oleh Kementerian Kemendikbud Bapak Ibu. Iya, ini yang diprotes oleh Kemendikbud. Kenapa? Kementerian Agama maunya enaknya sendiri, menggunakan terminologinya sendiri, tapi menggunakan gelar umum. Ya, gelar umum. Ini diprotes oleh Kemendikbud. Ini kenapa Kementerian Agama seperti ini? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya yang sudah universitas silakan untuk mengambil langsung prodi-prodi yang bersifatnya umum. Ketika nanti ingin menginsentif terhadap religious values, silakan. Misalnya terkait dengan prodi biologi nanti ada insentif terhadap religious values-nya, nilai-nilai keislaman, silakan, nggak apa-apa. Gitu. Karena memang itu sebagian agak yang tadris itu tidak bisa. Tadris matematika, tadris biologi itu hanya bisa diterima oleh lingkungan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Ini masalah dan sering dikeluhkan oleh para alumni. Padahal bahkan tidak diterima oleh Pemda. Ya, ini juga menjadi persoalan. Kenapa Pemda nggak mau terima? Ini juga masalah juga. Ya, oleh karena itu yang sudah universitas ya silakan saja mengambil prodi-prodi umum yang karena memang sudah diberikan kewenangan untuk membuka prodi umum. Tapi bagi yang institut dan bagi yang sekolah tinggi agama, ya mesti dipersilakan, mesti diperbolehkan, tidak ada masalah. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian apa yang perlu kita lakukan oleh pimpinan PT KIS? Yang pertama adalah akselerasi percepatan perubahan bentuk kelembagaan. Bagi yang sudah universitas berarti sudah berhenti, sudah maksimal, sudah nggak akan berubah bentuk lagi. Bagi yang sekolah tinggi agama dan sudah memenuhi seluruh persyaratan untuk beralih bentuk menjadi institut, silahkan diajukan kepada kami. Demikian juga bagi institut yang sudah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur oleh PMA nomor 15 tahun 2022, silahkan diajukan kepada kami. Dengan syarat seluruhnya sudah memenuhi persyaratan. Sesungguhnya PMA nomor 15 tahun 2022 itu sudah memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan penyesuaian persyaratan agar bisa untuk melakukan perubahan bentuk. Jadi yang sekolah tinggi ya biar nggak sekolah terus Pak ya. Yang jadi ketua supaya juga pengen jadi rektor, Ketua kelas. ya ketua kelas kan anak. Jadi anak mahasiswa juga lebih bangga tentu saja kuliah di institut daripada di sekolah tinggi. Jadi
Kami memberikan kesempatan karena memang sudah diatur oleh PMA nomor 15 tahun 2022 untuk melakukan percepatan perubahan bentuk kelembagaan. Tentu perubahan bentuk atau alih bentuk kelembagaan ini tujuannya bukan semata-mata hanya sekedar berganti nama, tapi juga harus memiliki paradigma keilmuan, paradigma dengan didasarkan pada pemikiran yang bersifat filosofis, bagaimana ingin membangun atau mengembangkan perguruan tinggi di masa yang datang seperti apa. Harus ada perbedaan antara tradisi atau budaya akademik di STAI dibanding jika berubah menjadi institut juga harus dibedakan apa yang menjadi perbedaan antara institut dengan sekolah tinggi agama. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang juga perlu dilakukan di PTKIS yang kedua adalah penambahan program-program studi yang marketable. Silakan Bapak Ibu tadi saya sampaikan yang marketable, yang kira-kira diminati oleh masyarakat, sehingga nanti tidak perlu prodi-prodi yang pada akhirnya tidak diminati dan pada akhirnya minta ditutup. Dan kami sedang berusaha, doakan Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung lahirnya Lamgama. Ini sifatnya klasik dari dulu, pengen Lamgama pengen lahir. Tapi sekarang sudah ada di Kemendikbud untuk mendapatkan izin dari Bank PT. Kami berharap mudah-mudahan tahun ini sudah lahir dan segera bisa Amin. mengakreditasi dalam prodi-prodi keagamaan. Dan mudah-mudahan juga nanti lahirnya Lamgama, biaya untuk akreditasi tidak sebesar di lam-lam yang lain. Sebagai bocoran, kalau di lam-lam yang lain, Lamdik, Lamemba, dan lam yang lain, itu satu prodi minimal 53 juta. Betul. Ada yang 70, ada yang 80 untuk prodi yang umum. Nah, untuk yang Lamgama, kami sudah meminta kepada pengurus Lamgama. Awalnya minta jangan lebih daripada 26. Tapi akhirnya disepakati menjadi 29. Ya, angka psikologis 29 Pak. Kami sudah meminta jangan lebih dari 26, tapi ternyata setelah dihitung-hitung akhirnya 29. Tapi masih jauh lah dibandingkan dengan 53, masih lumayan. Mudah-mudahan nanti Kementerian Agama ya bagi yang benar-benar butuh syafaat ya nanti akan diberikan bantuan selama itu mengajukan kepada kami. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan prodi-prodi keagamaan yang memang membutuhkan perawatan agar prodi itu tetap hidup untuk menjaga tradisi keilmuan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, perlu inovasi untuk akselerasi atau percepatan penilaian jabatan fungsional dosen. Nah, saya tidak mau bicara banyak soal jabatan fungsional dosen. Besok Pak ya, nanti rekan saya Mas Rohman Basori, Subdit Ketenagaan akan menjelaskan secara detail soal ini. Yang saya nggak punya insight, nggak punya kewenangan secara langsung untuk menjelaskan soal percepatan penilaian jabatan fungsional ini. Tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada para dosen-dosen di bawah Bapak Ibu sekalian untuk bisa terus meningkatkan jabatan fungsionalnya. Dan mudah-mudahan Kopertais memudahkan proses itu. Harus amin yang keras Pak, amin. Karena Kopertais Pak termasuk yang agak lambat ini untuk jabatan fungsional. Benar ya Pak? Nah, oleh karena itu dengan adanya launching ini, launching apa nih Pak? Launching Digitalisasi. peningkatan mutu. Untuk jabatan fungsional sudah berbasis online belum? Nih Pak. Ada yang sudah, ada yang belum nih.
Oke Bapak Ibu sekalian ya, nanti ya mumpung Pak Wakor ada di sini, nanti mudah-mudahan diberikan singkatan bagaimana ini supaya cepat emosional lebih cepat. Apa itu Pak? Kerja cepat tuntas barokah. Ya oke. Ya nanti hari Jumat mudah-mudahan nanti rekan kami Pak Rohman Baswari menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan soal jabatan fungsional dosen ini. Karena memang ada aturan terbaru dari Kemenpan RP yang perlu penjelasan lebih detail kepada Bapak Ibu sekalian sebenarnya bagaimana. Ya. Kalau kita menghitung bahkan ada guyonan ini sampai pensiun kita nggak pernah bisa jadi profesor. Ya. Saya juga berpikir saya kapan jadi profesor karena saking rumitnya. Oleh karena itu nanti akan ditunggu Bapak Ibu sekalian dan Pak Ahmad Basori akan menjelaskan satu persatu soal proses untuk jabatan fungsional jurusan. Bersama Kepercayaan Smart agar PT KIS lebih fokus pada peningkatan akreditasi prodi dan institusi dengan melibatkan tim ahli, LPM dan asesor yang kredibel. Di PT KIN itu banyak asesor-asesor yang berkualitas yang bisa jadikan mitra Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan akreditasi, ya, baik prodi maupun institusi. Ya, di beberapa perguruan tinggi di Tulungagung ada, di UINSA ada, kemudian di Jember ada, kalau tidak salah ya, ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai mitra untuk meningkatkan akreditasi kita. Asesor-asesor senior dan PT yang bisa membersamai Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pimpinan PT KIS perlu membuka jejaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan tridharma perguruan tinggi seperti student mobility. Kami beberapa hari terakhir ini sudah mengumumkan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa di PT KI yang memiliki kemampuan khususnya dalam bidang bahasa agar mengajukan untuk mengikuti program mobility program, ya, student mobility program, bisa kuliah 1 semester di perguruan tinggi luar negeri. Tentu dengan persyaratan, ya, kemampuan bahasanya minimal 600 ayat. Ya, ya kalau TOEFL-nya berapa nih kalau TOEFL-nya? Mungkin 550 ya. Dan tentu saya yakin di antara mahasiswa Bapak Ibu sekalian ada yang memiliki kemampuan itu dan segera daftarkan di beasiswa Kemenak Go ID. Ya. Bisa dibuka beasiswa.kemenak.go.id. Nanti di situ ada MOSMA, ya, student mobility yang overseas, ya, yang bisa untuk kuliah 1 semester di perguruan tinggi luar negeri yang akan dibiayai oleh beasiswa Indonesia Bangkit bekerjasama dengan LPDP. Dan itu sudah dibuka dan kalau tidak salah terakhir nanti tanggal 26 Juni. Kemudian juga bekerjasama dengan program double degree bagi perguruan tinggi yang sudah berkaliber, yang sudah bagus. Silakan, kami mempersilakan untuk melakukan kerjasama untuk double degree, joint research dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Ya. Saya kira ada beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur yang sudah bagus, PT KIS. Ya, dari Bangil mana Pak? Bangil, Dalwa. Dalwa. Sudah siap belum kerjasama double degree? Sudah siap? Kerjasama dengan mana? Libya. Oke. Ada lagi selain Libya? Dengan Malaysia. Apa? Perguruan tinggi apa Pak? BTM. Oh, bidang Islamic Studies. Oke. Ada lagi Pak selain Dalwa yang sudah menjalin kerjasama? Mana Pak? Universitas
Al-Falah Sunian, oke, Jember ya. Kencang. Dengan kerjasama dengan siapa Pak? Mana Pak? Songkak Thailand. Programnya bidang apa? Pengabdian masyarakat. Tapi bukan degree ya, bukan double degree ya. Pengabdian. Oke. Oke. Progres dengan Malaysia. Juga meningkatkan jumlah mahasiswa asing di Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing boleh bekerja sama dengan pesantren-pesantren yang selama ini banyak santri-santri dari negara-negara tetangga. Nah, itu perlu kerjasama antara perguruan tinggi dengan, jadi begitu mereka lulus dari pesantren bisa langsung masuk dengan mungkin program beasiswa atau bentuknya kerjasama atau apa yang mungkin bisa. Dan juga Bapak Ibu sekalian, tadi saya bercerita dengan Pak Ketua STAI Atanwir. Beliau banyak menginisiasi kerjasama dengan Pemda untuk membuat kerjasama bidang beasiswa. Saya kira ini akan sangat bagus jika Bapak Ibu sekalian juga melakukan hal yang sama. Bahkan tadi saya mendengar sudah mendapatkan beasiswa dari Pemkab, ya, pemerintah kabupaten sebanyak 400 mahasiswa. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan itu. Bisa juga kerjasama dengan perusahaan yang memiliki CSR dan seterusnya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah punya banyak gambaran tentang bagaimana. Jadi jangan semata-mata untuk mengandalkan UKT atau SPP dari mahasiswa, tapi juga bagaimana bisa menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak lain untuk mengoptimalkan jenjang perguruan tinggi. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti ada tanya jawab, PTKIS perlu meningkatkan relevansi pendidikan dengan menjalin kerjasama dengan dunia industri dan lembaga-lembaga masyarakat agar apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi link and match dari sampaikan dengan dunia luar, apalagi dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi yang demikian dahsyatnya. Jadi bagaimana kita menghasilkan produk-produk atau alumni-alumni perguruan tinggi itu betul-betul link and match atau dibutuhkan oleh masyarakat yang di mana kehadiran perguruan tinggi itu mampu untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan peradaban. Kalau perguruan tinggi di luar negeri hampir bisa dipastikan, saya mengatakan yang kami kunjungi kemarin di universitas di Amerika itu menjadi simbol-simbol pengembangan peradaban di masyarakat di situ. Bahkan banyak industri yang membutuhkan mahasiswa untuk menjalin riset-riset yang bersifat komersial. Begitu mereka lulus langsung mereka ditempatkan di tempat-tempat strategis. Karena memang keberadaan perguruan tinggi betul-betul memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan lingkungan atau masyarakat dalam bidang sosial dan budaya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya dapat sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau diperjelas, kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk semakin larut ini.